Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Jubah hitam lebar menutupi tubuh Cailin, dan sentuhan suhu membuat tubuh dingin Cailin sedikit lebih hangat pada saat ini, dan tangannya tanpa sadar membungkus jubah hitam itu erat-erat di sekitar tubuhnya, sepertinya ada lapisan kabut di dalamnya. Namun, kebanggaan yang dimiliki Ratu Medusa masih membuatnya bertahan dan tidak membiarkan dirinya menangis. Dalam pertempuran ini, Cailin bergabung dalam pertempuran. Mengandalkan kekuatan 9 warna Sky Swallowing Python, meskipun Cailin tidak terluka parah, dia mengabaikan Xiao Xiao. Setelah pertempuran, Cailin menemukan bahwa Xiao Xiao telah menghilang. Ini membuatnya merasa tidak nyaman segera, Xiao Xiao adalah rezeki ibunya. Tapi itu adalah pertempuran yang membuat Xiao Xiao menghilang. Jika Xiao Xiao benar-benar mengalami kecelakaan dalam pertempuran ini, lalu dia, di depan semua orang, dia selalu mempertahankan kesombongannya, tetapi pada saat ini, dia menjadi sangat gelisah. Detak jantungnya juga semakin cepat, dan sebagai seorang ibu, dia belum bisa melindungi anaknya. Xiaoyan secara alami bisa merasakan kegelisahan di tubuh Cailin, perasaan ini seharusnya bukan milik wanita arogan ini. Namun, Xiao Xiao adalah satu-satunya kelemahannya. Xiaoyan memandang Cailin dan berkata, "Oke, istirahatlah dengan baik. Ketika aku kembali, aku berjanji untuk membawa Xiao Xiao kembali dengan selamat." Dan Cailin juga tercengang, lalu berkata, "Tunggu sebentar, orang-orang dari klan iblis." Tapi sebelum kata-kata Cailin jatuh, Xiaoyan sudah berada di aula, dan hanya jubah hitam di tubuhnya yang memancarkan kehangatan yang membuat Cailin merasa nyaman. Dengan jubah hitam melilit tubuhnya, sifat lekas marah Cailin berangsur-angsur menjadi tenang. Salam kota, ini adalah kota yang terletak di timur Tianfu Yuan, dan kota yang tinggal di kota Hailing adalah sekte yang disebut Sekte Suehe. Master sekte dari sekte ini adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat puncak penguasa abadi. Setengah dari kakinya telah melangkah ke tingkat agung abadi. Dapat dikatakan bahwa hanya satu kesempatan yang diperlukan, maka Master Sekte Hailing sudah cukup untuk melangkah dari tingkat Immortal Sovereign ke Immortal Supreme, maka Hailing City akan dapat melangkah ke kekuatan tingkat kedua dari kekuatan tingkat ketiga. Dan sekarang kesempatan ini telah datang, karena persekutuan alkemis baru saja mengiriminya sejumlah sumber daya. Kumpulan sumber daya ini cukup untuk mendukungnya dari Immortal Sovereign ke Immortal Supreme. Tentu saja, Master Sekte dari Sekte Suehe ini tidak akan mendapatkan sumber daya ini secara gratis. Itu karena dia membawa Sekte Suehe ke pertempuran yang menghancurkan Tianfu. Namun, ada sangat sedikit peserta Sekte Suehe, dan tindakan mereka sangat rahasia. Oleh karena itu, Master Sekte dari Sekte Suehe yakin bahwa bahkan jika ada ikan yang lolos dari jaring di Tianfu, tidak ada yang akan menemukannya. Karena orang-orang yang melihatnya pada dasarnya sudah mati. Namun, ketika Master Sekte dari Sekte Suehe akan mundur dan berlatih, seseorang tiba-tiba masuk ke aula dan berkata dengan sedikit cemas, "Tuan Sekte, itu tidak baik, seseorang membuat masalah." Ya, seseorang datang untuk menendang Zong. Master Sekte Suehe Sekte sangat marah, dan kemudian berkata, "Siapa yang begitu berani, biarkan para tetua menghadapinya." Pada saat ini, dia baru saja kembali dari perang, dan dia masih sedikit lelah saat ini, dan jika semuanya masih perlu ditangani oleh raja ini, maka para tetua perlu melakukan sesuatu. Tapi jawaban bawahan ini mengejutkan Master Sekte dari Sekte Suehe. "Master Sekte, para tetua telah berlalu. Namun, tidak ada cara untuk menghentikannya, dan beberapa tetua telah meninggal." Pada saat ini, orang yang melaporkannya juga sangat ketakutan, kekuatan pihak lain terlalu menakutkan, dan beberapa penatua tingkat Immortal Sovereign tidak memiliki kesempatan untuk dibunuh secara langsung. Ini adalah pertama kalinya Sekte Suehe mengalami situasi seperti itu. Bahkan para tetua yang langsung pindah dari Gunung Persekutuan Alkemis tampaknya tidak memiliki efek sedikit pun. Bencana yang jatuh dari langit membuat Sekte Suehe sedikit gelisah saat ini. Mungkinkah ini balas dendam Tianfu? Master Sekte dari Sekte Suehe juga memiliki ekspresi kompleks di wajahnya setelah mendengar laporan dari bawahannya, tetapi kekuatan macam apa yang masih dimiliki Tianfu untuk membalas dendam? Dalam pertempuran itu, jika bukan karena bantuan asing, Tianfu pasti sudah hancur sejak lama, dan tidak mungkin untuk membalas dalam waktu sesingkat itu. Namun, sebelum Master Sekte dari Sekte Suehe sempat membuat keputusan, serangan besar tiba-tiba jatuh dari langit, dan seluruh Sekte Master Mansion dari Sekte Suehe hancur dalam serangan ini. Bahkan jika dia sudah menjadi puncak Kaisar Abadi, dia tidak bisa menghindari pukulan ini, dan dia memuntahkan seteguk darah dan berdiri dari tanah. Namun, ketika dia hampir tidak berdiri dari tanah, dia menemukan bahwa ada jalan lurus yang langsung melintasi seluruh Suehe Zongmen, dan istana gunung yang asli menghilang. Sebagai gantinya adalah jalan raya yang lebar dan datar. Pada saat ini, sosok dari ujung jalan sedang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah,
mengenakan jubah hitam, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Langkahnya tidak terlalu cepat, tetapi setiap langkah tampaknya sangat stabil, yang membawa tekanan besar tanpa terlihat. Karena ketua sekte tidak ingin melihatku, maka terserah padaku untuk menemui ketua sekte. Xiaoyan melangkah di depan ketua sekte Suhe Sekte, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi yang nyata. Master sekte dari sekte Suhe memandang Xiaoyan, dan ada sedikit ketakutan di wajahnya. Sama sekali tidak salah, jika itu bukan pembangkit tenaga listrik dari tingkat tertinggi abadi, itu tidak akan pernah memberinya paksaan semacam ini. Hanya saja pemaksaan semacam ini belum pernah dirasakan di Tianfu pada awalnya. Apa sebenarnya yang kami menyinggung yang mulia? Tolong jelaskan yang mulia. Kalau tidak, Master Sekte Suhe memandang Xiaoyan dan dengan enggan menguatkan dirinya, tapi bagaimanapun juga dia tidak mengatakannya, bagaimanapun juga, orang yang begitu kuat. Bahkan Guild Alchemist tidak akan mudah tersinggung. Xiaoyan melirik Master Sekte Suhe Sekte di depannya dan berkata dengan ringan, Master Sekte benar-benar pelupa. Saya ingat Anda sangat arogan ketika Anda berada di Tianfu. Mustahil, Master Sekte dari Sekte Suhe mengubah wajahnya ketika dia mendengar kalimat ini, tidak mungkin, kamu tidak hadir saat itu. Kalau begitu maksudmu kamu ada di sini. Xiaoyan memandang Master Sekte Suhe dengan sedikit main-main dan berkata, jika itu masalahnya, maka beritahu aku semua kekuatan yang berpartisipasi dalam penghancuran Tianfu. Xiaoyan mengetahui tentang keluarga Lei dan keluarga besar lainnya dari Qian Yu dan yang lainnya, tapi jelas pasti ada berbagai kekuatan yang terlibat dalam operasi besar seperti itu, dan kali ini Xiaoyan berencana untuk tidak membiarkan satupun dari mereka. Karena Anda berani mengambil tanggung jawab yang begitu berat pada Tianfu, Anda harus siap untuk kehancuran. Karena pencegahan tidak efektif, itu akan diverifikasi dengan darah. Ketika Master Sekte dari Sekte Suhe mendengar kalimat ini, ekspresinya berubah. Itu benar-benar balas dendam dari Tianfu, tetapi mengapa dia tidak merasakan napas orang ini selama pertempuran dengan Tianfu? Jika dia berada di Tianfu, mungkin sulit untuk mengubah nasib Tianfu yang dihancurkan, tetapi setidaknya mereka pasti tidak akan semulus itu. Namun, dia juga kurang beruntung. Di bawah paksaannya, dia sebenarnya sedikit ketakutan. Dari kata-kata Xiaoyan, dapat dilihat bahwa Xiaoyan sebenarnya tidak tahu bahwa dia berpartisipasi dalam pertempuran itu, tetapi dia mengatur kata-katanya sendiri dengan ringan, dan dia mengambil semuanya sendiri. Semuanya terpapar, ini sangat bagus. Namun, kata-kata telah diucapkan, dan tidak ada ruang untuk pertobatan. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Suhe juga tidak berdaya untuk sementara waktu, tetapi setelah melihat kekuatan Xiaoyan, dia ragu-ragu sejenak dan berkata, kali ini, aksinya terutama oleh keluarga Lei, serta kekuatannya, dari 4 keluarga komposisi Jinmu, air dan api. Masih ada lagi, Xiaoyan memandang Master Sekte dari Sekte Suhe dan berkata dengan ringan. Juga, aku tidak tahu. Master Sekte dari Sekte Suhe memandang Xiaoyan dan merasa tubuhnya bergetar. Apakah kamu tidak tahu? Xiaoyan melirik Master Sekte dari Sekte Suhe, ki pertempuran berubah menjadi pisau, dan menebas dengan ringan pada Master Sekte dari Sekte Suhe, dan tiba-tiba, sebuah tangan jatuh langsung ke tanah, dan berkata, dikatakan bahwa rasa sakit itu menyakitkan. Untuk merangsang seseorang, saya pikir itu harus mengingatkan Anda akan sesuatu. Jika Anda tidak dapat mengingatnya, maka kita dapat mencoba yang lain. Kata-kata seperti iblis terngiang di telinga Master Sekte Suhe, rasa sakit di tubuhnya juga membuatnya berkedut, dan matanya menjadi kesal ketika dia melihat Xiaoyan, dan ada rencana samar untuk melawan. Jika kamu masih ingin klanmu hidup, maka jawablah aku dengan patuh. Xiaoyan melirik sekelompok murid Sekte Suhe di luar dan berkata dengan dingin. Gerakan semacam ini secara alami menarik perhatian banyak klan di sekte. Pada saat ini, semua orang berdiri di kejauhan Xiaoyan, dengan rasa takut yang kuat. Jika bukan karena pengawasan para tetua sekte, saya khawatir para murid ini telah merencanakan untuk melarikan diri. Kata-kata Xiaoyan tiba-tiba membuat Master Sekte Suhe, yang berencana untuk berjuang, menjadi jujur. Setiap orang memiliki orang yang menghalanginya. Sebagai Master Sekte, dia secara alami sangat jelas tentang siapa yang paling dia pedulikan. Pembangkit tenaga listrik di puncak penguasa abadi bukanlah lawan Xiaoyan, dan murid-murid biasa ini bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi lawan Xiaoyan. Dengan kekuatan Xiaoyan, jika dia menembak mereka, maka orang-orang ini pasti akan mati. Bajingan, Master Sekte dari Sekte Suhe memandang Xiaoyan, dan semangat juang yang baru saja muncul di tubuhnya akhirnya menghilang, dan berkata kepada Xiaoyan, kekuatan yang telah mengambil tindakan adalah Tian Hemen, Liu Jiazong, dan San Yue Cheng. Namun, ada sangat sedikit orang yang telah mengambil tindakan dari keluarga ini, dan mereka kuat. Tidak terlalu banyak. Xiaoyan melirik Master Sekte dari Sekte Suhe dan kemudian berkata, sepertinya kamu juga tahu banyak hal. Kemudian, kekuatan setiap keluarga memiliki jumlah orang.
Master Sekte dari Sekte Suehe memandang Xiao Yan dan berkata, aku tidak tahu, kekuatan setiap keluarga adalah rencana rahasia. Bagaimana orang sepertiku bisa tahu berapa banyak orang di keluarga mereka? Aku tahu semuanya telah diberitahukan kepadamu. Ada juga sedikit rasa dingin di wajah Master Sekte dari Sekte Suehe, tetapi saat ini, dia samar-samar menantikan Xiao Yan pergi ke beberapa keluarga kuat lainnya. Selama Xiao Yan pergi, seseorang secara alami akan datang untuk membersihkannya. Ada banyak pria kuat di Tianfu yang tidak bisa melawan, bagaimana bisa Xiao Yan memblokir serangan begitu banyak orang sendirian? Dan setelah Xiao Yan terus meminta beberapa informasi yang diperlukan, ketika dia yakin bahwa Sekte Master dari Sekte Suehe benar-benar tidak berharga, dia menamparkan orang ini secara langsung, dan tubuh orang itu meledak. Tubuh jiwa secara bertahap muncul, menatap Xiao Yan dan berteriak, "Kamu bajingan, aku sudah memberitahumu hampir semua berita. Kamu masih memperlakukanku seperti ini, kamu harus mati." Setelah mengucapkan kalimat ini, tubuh jiwa itu juga melarikan diri dengan cepat. Xiao Yan hanyalah orang gila, dia awalnya berharap untuk mengulur waktu, tetapi sekarang tampaknya Xiao Yan benar-benar gila. Dan Xiao Yan melihat Master Sekte dari Sekte Suehe yang melarikan diri, dan adegan di Tianfu secara bertahap muncul di benaknya. Tianfu asli terletak di kota Jingxin, yang dianggap sebagai kota yang sangat indah dan damai, tetapi semuanya terkubur di lautan api pada saat itu juga. Dengan kebencian yang begitu dalam, bagaimana dia bisa berbelas kasih? Dengan jentikan jari, nyala api terbang langsung ke tubuh jiwa, tetapi dalam sekejap, tubuh jiwa terbakar dengan bersih, dan bahkan jeritan tidak keluar. Pada saat ini, banyak orang di keluarga Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka ketika mereka menonton adegan ini adalah kepala sekte mereka. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tingkat puncak Kaisar Abadi, keberadaannya membuat Sekte Suehe menjadi penguasa utama, dan tidak ada yang berani menggertaknya. Pada saat ini, dia dengan mudah dihancurkan. Pada saat ini, banyak orang meringkuk di sudut, menatap Xiao Yan dengan ekspresi ketakutan yang kuat. Tentu saja, di balik rasa takut itu ada sentuhan kebencian dan sentuhan kegilaan. Membunuh seumur hidup, kebencian hidup dan mati diturunkan dari generasi ke generasi. Ini selalu terjadi di dunia ini di mana kekuatan dihormati, putra menanggung kebencian ayahnya, mengabdikan dirinya untuk kultivasi, dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Begitu waktunya tepat, maka akan ada balas dendam gila. Ini adalah hukum dunia ini. Tentu saja, saat ini, orang-orang yang dibenci hanya menatap Xiao Yan diam-diam, menyembunyikan kebencian di hati mereka sedikit demi sedikit dan menyamarkan diri. Lagi pula, mereka tahu bahwa jika mereka menunjukkan pikiran yang tidak menguntungkan bagi Xiao Yan saat ini, mereka akan dibunuh secara langsung. Dan setelah Xiao Yan melakukan ini, dia juga berjalan di sepanjang jalan yang melintasi seluruh Sekte Suehe menuju keluarga berikutnya. Keluarga berikutnya juga keluarga Jin, keluarga petarung utama yang menghancurkan Tianfu kali ini. Dalam keluarga Jin, ada dua pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi, dan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi telah mencapai 2 digit, yang beberapa kali lebih kuat dari Sekte Suehe ini. Ini adalah berita yang Xiao Yan dapatkan dari Sekte Master dari Sekte Suehe, tapi ini hanya kekuatan yang dilihat oleh Master Sekte dari Sekte Suehe dari pertempuran yang menghancurkan Tianfu. Mungkin kekuatan keluarga Jin lebih dari apa yang dia lihat di permukaan. Kekuatannya bahkan lebih kuat. Namun, saat ini, Xiao Yan tidak terlalu takut. Untuk beberapa hal, seseorang harus membayar harganya. Setelah Xiao Yan pergi, banyak orang di Sekte Suehe akhirnya menghela nafas lega. Ini hanyalah mimpi buruk, tapi mimpi buruk itu masih jauh dari selesai. Sekte Sungai Salju. Awalnya, Suehe Zongkong cerah, dengan beberapa awan putih mengambang sesekali. Setelah Xiao Yan meninggalkan ponselnya, kabut yang semula menyelimuti langit juga menghilang pada saat ini. Tapi saya tidak tahu kapan mulainya, ada api kecil di langit, pada awalnya hanya ada api kecil, tetapi tidak butuh waktu lama untuk api besar muncul di langit, menutupi seluruh Suehe Sekte sepenuhnya. Cahaya api turun seperti bintang jatuh. Pada saat ini, Suehe Zongzi, melihat cahaya api yang muncul di langit, matanya juga dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Akan ada tetesan hujan yang jatuh dari langit, dan kepingan salju akan jatuh, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat area api yang begitu luas jatuh seperti tetesan hujan. Ini adalah api di luar langit, dan meteorit dari benua penciptaan telah jatuh. Setiap cahaya api memancarkan panas terik dan turun dari langit. Setelah terkejut, itu diliputi oleh keinginan kuat untuk bertahan hidup. Melarikan diri, tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang meneriakkan suara pertama, dan kemudian jeritan dan ketakutan memenuhi seluruh kota. Orang-orang tercengang asli dari sekte akhirnya bereaksi, dan buru-buru berlari ke arah luar Sekte Suehe. Ini jelas untuk sepenuhnya menghapus kota ini. Jika Anda tidak melarikan diri saat ini, Anda pasti akan mati jika Anda tinggal di Sekte Suehe.
Namun, saat ini, ruang lingkup pendaratan meteorit sangat luas, kecuali beberapa orang yang dapat melarikan diri dari Sekte Suehe tepat waktu, kebanyakan orang masih berada dalam ruang lingkup pendaratan meteorit. Ini adalah aula samping Sekte Suehe, dan ini adalah tempat di mana beberapa pusat kekuatan Sekte Suehe di bawah tingkat Kaisar berlatih. Saya ingin terus menjadi lebih kuat, dan akhirnya suatu hari, saya ingin menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di dunia ini dan menjadi objek kekaguman. Wajah Kaisar Roh Rilem berkata dengan sedikit bangga. Aku akan menjadi Master Sekte dari Sekte Suehe di masa depan, dan menjadikan Sekte Suehe sebagai kekuatan utama di dunia ini. Tujuan saya hanya satu, yaitu menjadi murid inti Sekte Suehe, dan kemudian menemukan seseorang yang dapat melihatnya untuk menikah dan memiliki beberapa anak. Yang terakhir adalah laki-laki dan perempuan. Tujuanku adalah menjadi pahlawan yang melenyapkan kejahatan dengan tembok kota, menjelajahi benua, dan menjelajahi dunia dengan pedang. Setelah melalui pelatihan brutal, banyak murid muda Sekte Suehe berkumpul bersama, dengan ekspresi antisipasi di wajah mereka, menantikan masa depan mereka. Mereka baru saja datang ke benua ini, dan mereka tidak tahu banyak tentang benua ini, tetapi dengan perlindungan Sekte Suehe, mereka mau tidak mau berfantasi tentang masa depan cerah mereka. Namun, mereka tidak tahu kapan mereka mengetahui bahwa kecelakaan besar telah terjadi di langit, mereka menatap kosong ke langit, tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kehampaan, sebuah meteorit dengan ukuran ratusan meter persegi mendarat langsung di aula samping ini, dan seluruh aula samping runtuh dengan cepat. Para remaja dengan impian masa depan itu bahkan tidak punya waktu untuk membuat reaksi sedikit pun dan menghilang secara langsung. Di lautan api. Waktu telah ditentukan dalam adegan ini, dan kehidupan ratusan ribu remaja muda telah diperbaiki pada saat ini selamanya. Mereka bahkan tidak mengerti apa yang terjadi dan menghilang begitu saja. Di Sekte Suehe, Sekte, dan banyak pria kuat juga melangkah maju pada saat ini, menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk tampaknya ingin mendukung masa depan pemuda Sekte mereka, tetapi sayangnya, meteorit di langit terlalu banyak. Terlebih lagi, tidak mungkin untuk mengubah apapun dengan kekuatan mereka. Saya hanya bisa menonton tanpa daya karena semua murid di Sekte dilahap oleh gelombang api. Bahkan mereka sendiri secara bertahap ditelan oleh api di langit, dan keputusasaan serta ketakutan menyebar ke seluruh kota. 90% dari ratusan ribu orang jatuh ke dalam bencana ini. Dan banyak orang yang melarikan diri memandangi kota yang ditelan gelombang api, mata mereka penuh ketakutan, dan tentu saja, ada dendam dan kegilaan yang tersembunyi di hati mereka. Tidak ada yang mengira bahwa bencana akan tiba-tiba datang ke kota ini. Pada saat ini, puncak gunung tertentu. Xiaoyan dalam jubah hitam menatap kota ini dengan wajah yang sangat tenang. Kematian ratusan ribu orang semuanya disebabkan olehnya, tetapi dia tidak ragu-ragu. Jika Anda ingin menjadi kuat, Anda harus binasa, Anda harus mati. Kali ini, gunakan darah dunia untuk memberitahu semua orang di seluruh benua bahwa jika ada yang ingin menyakiti kerabatnya, dia harus merencanakan untuk mati. Pada saat ini, sesosok secara bertahap muncul di belakang Xiaoyan, dan berkata dengan sedikit kesopanan, saya tidak tahu apa yang ditukar Xiao Gongzi dengan bantuan itu. Xiaoyan memandang orang-orang yang datang, diikuti dengan menunjuk sekelompok orang yang melarikan diri dari api di kejauhan, bantuan ini, gunakan darah mereka untuk membayarnya. Jangan tinggalkan salah satu dari mereka. Leng Fengzi, Xiaoyan melihat ke kejauhan dan melarikan diri dari api dengan rasa kemanusiaan yang bersyukur. Orang-orang yang datang ke sini tidak bisa tidak terkejut, tetapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, karena aku berjanji padamu, aku berjanji untuk mengambil tindakan saat dibutuhkan. Maka permintaanmu secara alami akan dipenuhi, tetapi kamu pasti ada pada orang-orang ini. Gunakan bantuan ini. Xiaoyan mengangguk dan berkata, tentu saja, pada dasarnya aku telah membunuh semua orang kuat di Sekte Suehe sekarang, itu tidak sulit bagimu. Hutang darah dihitung dalam diriku sendiri. Dan kata-kata Xiaoyan juga membuat pihak lain benar-benar lega, dan berkata kepada Xiaoyan, karena Tuan Muda Xiao sudah mengatakan ini, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Dengan Xiaoyan menanggung hutang darah ini, mereka secara alami tidak perlu khawatir tentang seseorang yang mengandalkan mereka. Jadi apa yang perlu diragukan? Dengan perintah, siluet yang awalnya bersembunyi di kehampaan juga melompat keluar satu demi satu dan menyerang murid-murid yang melarikan diri dari Sekte Suehe. Tentu saja, beberapa orang hanyalah orang-orang yang tidak bersalah di kota Hailing. Namun, pada saat ini, orang-orang ini telah dianggap sebagai rekan Sekte Suehe. Setelah melakukan ini, Xiaoyan kemudian berjalan menuju jarak selangkah demi selangkah, keluarga berikutnya adalah keluarga Jin. Dibandingkan dengan Sekte Suehe, keluarga Jin jauh lebih sulit. Tapi saat bersiap untuk balas dendam, Xiaoyan sudah mempertimbangkan segalanya. Tidak peduli apakah itu bukan pengertian atau kebencian, dia akan mengikuti semuanya.
Karena semua orang mengira dia mudah diganggu, dia juga ingin semua orang tahu betapa buruknya dia. Alih-alih membuat orang merasa seperti mereka diintimidasi, biarkan rasa takut itu terkubur jauh di dalam hati mereka. Xiaoyan sangat marah dan mengubur sejuta mayat. Hari ini, ia tampaknya telah menjadi salah satu orang yang paling ditakuti di dunia. Keluarga Jin terletak di barat laut Sekte Suehe dan termasuk dalam keluarga yang berafiliasi dengan persekutuan alkemis. Keluarga Jin juga dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat di Alchemist Guild. Tidak ada alasan untuk itu, karena ada dua pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi dalam keluarga Jin. Ini juga sangat jarang di antara keluarga yang berafiliasi dengan Alchemist Guild. Selain itu, keluarga Jin juga memiliki banyak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi, yang dapat dikatakan sebagai ular lokal asli. Banyak kekuatan di sekitarnya akan sedikit kagum ketika mereka bertemu dengan keluarga Jin. Pada saat ini, di atap keluarga Jin, seorang lelaki tua dari keluarga Jin berdiri di sana. Dia adalah salah satu dari dua abadi keluarga Jin, Jin Tianen. Pada saat ini, Jin Tianen melihat ke arah Sekte Suehe, dan ada sedikit kejutan di wajahnya. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang abadi, ia memiliki persepsi bahaya yang kuat. Meskipun keluarga Jin jauh dari Sekte Suehe, dia masih merasa ada sesuatu yang terjadi pada kekuatan ini. Pada saat ini, sosok di kejauhan melompat dengan cepat, jatuh di depan Jin Tianen dan sedikit membungkuk. Patriark, Sekte Suehe telah dihancurkan. Area api yang luas muncul di langit, dan seluruh kota benar-benar hancur dalam satu gerakan. Selain itu, beberapa orang melarikan diri dari Sekte Suehe, tetapi mereka tetap terbunuh pada akhirnya. Mata orang-orang yang datang secara alami sedikit ngeri, mereka berasal dari kekuatan Guild Alkemis, dan mereka masih memiliki pemahaman tentang Sekte Suehe. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Sekte Sungai Salju akan musnah begitu cepat. Juga, mereka dimusnahkan. Jin Tianen melambaikan tangannya dan berkata, "Begitu, kau keluar." Pengunjung diam-diam pergi dari sini setelah mendengar instruksi Jin Tianen, tetapi ketakutan di matanya tidak banyak hilang. Dan ketika orang ini surut, seorang tokoh muncul di samping Jin Tianen, dan yang ini adalah yang abadi lain dari keluarga Jin. Supreme Immortal ini bernama Jin Tiandang, tetapi pada saat ini lengan kiri Jin Tiandang sedikit kosong, jelas lengan ini hilang. Selama pertempuran dengan Tianfu, lengan Jin Tiandang juga tinggal langsung di Tianfu. Di antara semua Immortal Supremes, meskipun Jin Tiandang jelas bukan yang paling malu, harga yang dia bayar jelas tidak kecil. Karena itu, kebencian terhadap Tianfu jelas tidak kecil. Pada saat ini, Jin Tiandang juga sepertinya merasakan situasi di kejauhan. Dia menatap Jin Tianen dan berkata, "Api dari langit, ini adalah api bintang jatuh." Sepertinya dia kembali. Kali ini agak ribet. Kali ini mereka berpartisipasi dalam operasi melawan Tianfu, meskipun mereka berpartisipasi di bawah dorongan Zhao Yunming, tetapi mereka juga memahami tujuan operasi ini. Kali ini, membidik Tianfu, tujuan utamanya adalah memimpin Xiaoyan. Sekarang tampaknya tujuannya telah tercapai, tetapi dilihat dari situasi tembakan Xiaoyan kali ini, kekuatan Xiaoyan mungkin lebih kuat dari yang diharapkan. Jika itu masalahnya, maka sampaikan berita ini ke persekutuan alkemis. Jika Sekte Suehe dapat dengan cepat dihancurkan, maka kekuatan Xiaoyan ini mungkin lebih kuat dari yang kita duga, kata Jin Tiandang dengan sedikit kejutan di matanya. Bagaimanapun, mereka masih mendengar beberapa hal tentang Xiaoyan. Xiaoyan memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat dan dapat menantang di luar level. Apalagi, tindakan menghancurkan Tianfu hanya mampu menghancurkan Tianfu dengan upaya bersama dari beberapa keluarga. Meskipun kekuatan tempur utama di Tianfu dihancurkan, beberapa master masih melarikan diri pada akhirnya. Terlebih lagi, klan Iblis dan klan Taiksu Gulong juga membantu Xiaoyan, dan itu benar untuk memberitahu Alchemist Guild sesegera mungkin. Jin Tianen mengangguk dan berkata, "Meskipun keluarga Jin kami memiliki kekuatan yang kuat, kami harus berhati-hati untuk membuat kapal Wanian." Mampu menjadi kepala klan, Jin Tianen secara alami memiliki pertimbangan sebagai kepala klan, jadi dia secara alami berhati-hati dan akan memberitahu Alchemist Guild sesegera mungkin. Jin Tiandang mengangguk, dan kemudian berkata, "Karena itu masalahnya, maka saya akan pergi dan membuat pengaturan ketika saya pergi." Hanya pada saat ini, seseorang muncul di depan Jin Tianen dan Jin Tiandang, secara langsung menghalangi jalan Jin Tiandang. Orang yang muncul secara alami tidak lain adalah Xiaoyan. Dengan kekuatan Xiaoyan, hanya butuh beberapa cangkir teh untuk bergegas dari Sekte Suehe ke keluarga Jin. Namun, Xiaoyan tidak langsung menyerang keluarga Jin. Benar-benar berbeda dari Sekte Suehe, keluarga Jin beberapa kali lebih kuat dari Sekte Suehe dalam hal jumlah dan distribusi. Xiaoyan ingin menghancurkan keluarga Jin, tetapi sangat tidak mungkin melakukannya hanya dengan kekuatan satu orang. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak secara langsung mengambil tindakan seperti yang dia lakukan dengan penghancuran Sekte Suehe.
Pada saat ini, Jin Tianen dan Jin Tiandang juga membeku ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan muncul lebih cepat dari yang mereka kira. Yang paling penting adalah mereka benar-benar merasakan sedikit paksaan pada tubuh Xiao Yan. Maka itu hanya bisa menunjukkan bahwa kekuatan Xiao Yan berada di atas mereka berdua. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda harus tahu bahwa menurut informasi mereka, Xiao Yan hanyalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi lebih dari 40 tahun yang lalu. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya telah benar-benar melampaui mereka. Xiao Yan menatap dua orang di depannya, dan matanya secara alami jatuh pada lengan patah Jin Tiandang, dengan sedikit kejutan di matanya. Xiao Yan hanya mengetahui tentang korban Tianfu dari mulut Qianyu, tetapi dia tidak jelas tentang kerusakan pada pihak lain. Namun, sekarang sepertinya keluarga Jin ini tidak sekuat yang dibayangkan. Dengan lengan patah, ancaman Jin Tiandang terhadap Xiao Yan jauh lebih sedikit saat ini. Xiao Yan memandang Jin Tiandang dan Jin Tianen dan berkata, sepertinya kalian berdua berpartisipasi dalam pertempuran kehancuran di Tianfu. Aku tidak tahu apakah kalian berdua masih bersenang-senang bertarung. Meskipun kata-kata Xiao Yan tidak mengandung emosi sedikit pun, kemarahan dalam kata-katanya sudah sangat jelas. Dengan dua abadi yang kuat di tingkat tertinggi, ditambah lusinan kaisar abadi, keluarga Jin jelas merupakan kekuatan yang kuat untuk menghancurkan Tianfu. Dan setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Jin Tiandang mengelus lengannya yang patah dan berkata, kamu berani datang sendiri ke keluarga Jin kami, kamu terlalu meremehkan kami. Dengan dua pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi, mereka masih sangat percaya diri. Jika Xiao Yan muncul dengan sisa-sisa Tianfu, mereka mungkin masih takut, tetapi hanya dengan Xiao Yan saja, ketakutan mereka secara bertahap akan hilang. Jika mereka bisa membunuh Xiao Yan dengan kekuatan keluarga, persekutuan alkemis pasti akan memberi mereka hadiah yang tidak sedikit, bagaimanapun juga, dia adalah target utama. Ketika dua Immortal Supremes, Jin Tianen dan Jin Tiandang, muncul pada saat yang sama, ada juga sosok yang terbang ke sisi ini di sekitar keluarga Jin, dan akhirnya mendarat tidak jauh, menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Sovereign telah muncul di sekitar, tetapi mereka tidak mendekat, tetapi hanya menyaksikan semua yang ada di depan mereka dengan waspada. Sejak kehancuran Tianfu, keluarga Jin juga selalu waspada. Dalam persepsi mereka, orang yang berdiri di depan dua abadi bukanlah orang biasa. Patriark, seorang tetua melirik Xiao Yan, lalu membungkuk sedikit ke Jin Tianen. Perintah berlanjut, seluruh klan waspada. Segera mengungsi dari klan di bawah tingkat Raja Abadi dan beritahu aula utama persekutuan alkemis dan klan lainnya. Meskipun Jin Tianen, sebagai kepala klan, masih ingin menelan Xiao Yan, tapi tubuh Xiao Yan sebuah paksaan samar masih membuatnya terlihat agak waspada. Dan Xiao Yan tidak bereaksi banyak terhadap tindakan Jin Tianen. Ada ratusan ribu orang di seluruh keluarga Jin, ditambah orang-orang yang terlibat dalam keluarga Jin, ada lebih dari 1 juta. Bahkan Xiao Yan tidak yakin bahwa dia bisa membunuh semua orang sendirian. Ini juga alasan mengapa Xiao Yan tidak mengambil tindakan secara langsung, dia menunggu. Menunggu kesempatan, tentu saja kesempatan ini hampir datang. Dengan perintah Jin Tianen, para tetua segera bertindak cepat, dan mulai mengatur keluarga Jin untuk mulai mundur. Dan anggota keluarga Jin juga sangat penasaran, mengapa mereka mengeluarkan perintah seperti itu dengan tergesa-gesa. Mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik dengan genosida? Namun, terlepas dari ketidakpuasan di hati mereka, keluarga Jin bergerak cepat, dan masing-masing klan terbang ke kejauhan. Namun, ketika anggota keluarga Jin belum sepenuhnya mundur, sebuah petak gelap tiba-tiba muncul di langit di kejauhan, dan sosok-sosok terbang menuju keluarga Jin. Adegan ini tiba-tiba membuat banyak klan bingung. Apa yang terjadi keluarga Jin, sebagai seorang tiran, memiliki status dan latar belakang yang sangat kuat, dan mereka tidak berani membunuh siapapun sama sekali, tetapi melihat siluet di langit, semua orang tidak bisa tidak menelan seteguk air liur. Tidak peduli seberapa besar gajah itu, pada akhirnya akan dibunuh oleh semut. Meskipun keluarga Jin mereka kuat, itu terlalu menakutkan bagi begitu banyak keluarga dan kekuatan untuk berduyun-duyun ke sana. Pada saat ini, Jin Tianen dan Jin Tiandang memandang sekelompok orang di belakang Xiao Yan, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Xiao Yan tidak membawa kekuatan Tianfu, tetapi dia menarik musuh keluarga Jin. Ini bukan acara yang membahagiakan bagi keluarga Jin. Tian Feng, keluargamu tidak memiliki satupun Immortal Supreme, namun kamu berani mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Apakah kamu tidak takut aku akan membebaskan tanganmu untuk menghancurkan keluargamu? Jin Tianen melihat sosok di belakang Xiao Yan dan berkata dengan sedikit marah. Patriark, hanya berdasarkan kata-katamu, tidak perlu menjaga tanganmu hari ini. Keluarga Jin, jangan hidup sendiri. Menghadapi ancaman Jin Tianen, Tian Feng hanya tersenyum sedikit, dan kemudian paksaan langsung diunggah darinya. Setelah bertahun-tahun, orang-orang selalu meningkat.
Bagaimana mungkin tidak ada cara untuk menembus level Immortal Supreme? Tian Feng memancarkan paksaan dari tingkat Immortal Supreme, dan adegan ini tiba-tiba membuat keluarga Jin dan partinya menunjukkan sedikit ketakutan. Keluarga Jin mengandalkan keunggulan Immortal Supreme untuk dengan enggan menekan Tian Feng, tapi kali ini, pihak lain benar-benar menerobos untuk menjadi Immortal Supreme. Xiao Yan melirik sekelompok orang di belakang Tian Feng, dan ada senyum di sudut mulutnya, inilah yang ditunggu Xiao Yan. Tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyelesaikan seluruh keluarga Jin sendirian, tetapi dengan musuh keluarga Jin, itu benar-benar berbeda. Sebagai seorang tiran dari keluarga Jin, secara alami ada banyak orang yang kagum dengan kekuatan ini dan tidak berdaya, tetapi begitu seseorang membagi kekuatan ini, secara alami banyak orang akan berkontribusi. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan tidak mengenal semua orang ini adalah kartu Hall di tangannya. Beritahu keluarga, bertarung sepenuhnya, dan aktifkan formasi perlindungan keluarga. Wajah Jin Tianen sangat suram, dan saat ini dia juga mengerti alasan mengapa Xiao Yan datang ke keluarga mereka dan tidak bertindak pertama kali. Tetapi saat ini tidak ada cara lain, dan hanya melalui pertempuran semuanya dapat diselesaikan. Ini adalah krisis bagi keluarga Jin, tetapi ini bukan kesempatan. Untuk keluarga Jin, mereka sudah lama ingin mencaplok kekuatan ini dan memperkuat diri mereka sendiri. Namun, itu tidak berhasil karena gangguan timbal balik antara berbagai kekuatan, tetapi kali ini, mereka hanya dapat menangkap semuanya sekaligus. Setelah hari ini, hanya ada satu keluarga di daerah ini. Setelah mendengar kata-kata Jin Tianen, segera dipimpin oleh para tetua, sinar cahaya keemasan naik langsung dari wilayah keluarga Jin. Hantu emas juga muncul di atas keluarga Jin. Sosok emas itu mengenakan lapisan baju besi, dengan pedang panjang besar di tangannya, hantu ini setinggi 100 meter dan berdiri di antara bagian langit dan bumi ini. Ini adalah kartu truf dari keluarga Jin, seorang prajurit emas yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan seluruh klan. Kekuatannya sangat kuat, dan pernah mengandalkan formasi ini untuk mengusir banyak musuh yang kuat. Tian Fengwang di belakang Xiao Yan melihat hantu emas, dia tidak bisa membantu mengingatkan Xiao Yan. Alasan mengapa dia memiliki keberanian untuk menyerang keluarga Jin kali ini adalah karena Xiao Yan berjanji untuk sepenuhnya membunuh keluarga Jin yang paling abadi. Karena itu, ketika hantu emas ini muncul, dia mau tidak mau mengingatkannya. Jika Xiao Yan tidak bisa melawan, maka kali ini mereka benar-benar ditanam di sini. Di bawah kendali Jin Tianen, hantu emas juga tampak hidup, dan pedang panjang di tangannya perlahan diangkat dan diarahkan ke Xiao Yan. Xiao Yan melihat hantu emas seperti bukit di depannya dengan sedikit lebih takut. Sosok emas ini jauh lebih kuat dari rata-rata Immortal Supreme, setidaknya lebih kuat dari Jin Tianen dan Jin Tiandang yang murni. Tapi mau bagaimana lagi, kali ini dia ingin menghancurkan seluruh keluarga, maka dia tidak bisa melarikan diri. Di bawah perhatian semua orang, pedang raksasa emas akhirnya jatuh langsung dari kehampaan, dan Tian Feng dan kelompoknya di belakang Xiao Yan juga mundur. Pada saat ini, hanya ada harapan bahwa Xiao Yan dapat menahan pukulan ini, jika tidak, akan menjadi kesalahan bagi mereka untuk mengikuti dorongan Xiao Yan untuk berurusan dengan keluarga Jin kali ini. Dan Xiao Yan bergerak ketika dia melihat pedang raksasa emas jatuh, bukannya mundur, dia maju dan terbang menuju pedang panjang. Selama kartu Hall ini dihancurkan, maka kekuatan tempur keluarga Jin akan hancur, api indah keluar dari tangan Xiao Yan, benar-benar menutupi penguasa kuno api surgawi di tangannya. Kaki ini menabrak langsung ke arah pedang raksasa emas di depannya. Ledakan, suara tabrakan yang keras muncul di langit, dan energi manik mengamuk ke sekeliling, seluruh dunia menjadi redup, dan kekosongan menjadi terfragmentasi. Setelah satu pukulan, kekuatan anti-kejutan besar ditransmisikan dari tubuh Tianhuo Henguqi, dan tubuh Xiao Yan juga mundur beberapa ratus meter sebelum berhenti. Serangan yang mengumpulkan kekuatan seluruh keluarga Jin jauh lebih kuat dari yang diperkirakan, tapi pukulan ini cukup untuk menentukan pemenangnya. Sudah ada retakan pada pedang raksasa emas, dan retakan itu juga menyebar terus-menerus, dan segera menyebar ke seluruh tubuh pedang, sejelas jaring laba-laba. Klik, di bawah perhatian semua orang, pedang panjang emas itu akhirnya kewalahan dan hancur, berubah menjadi cahaya keemasan kecil dan jatuh ke tanah, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Dan dengan hancurnya pedang panjang itu, prajurit emas setinggi 100 meter itu akhirnya menjadi redup, tanpa aura yang sama tadi, goyah. Satu pukulan dan kalah. Melihat sosok emas di kehampaan, Jin Tianen menelan seteguk air liur, bagaimana mungkin? Menggabungkan kekuatan seluruh keluarga, bahkan Immortal Supreme peringkat tertinggi dapat bersaing. Tapi mengapa pukulan Xiao Yan langsung hancur? Mungkinkah kekuatan Xiao Yan bahkan lebih kuat? Mustahil. Pada saat ini, Jin Tiandang, yang berdiri di samping Jin Tianen, melirik hantu di langit, dan sepertinya memahami sesuatu di matanya, bukannya musuh terlalu kuat, tetapi kita telah menjadi lebih lemah.
Dalam pertempuran dari Tianfu, saya kehilangan lengan, pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Sovereign di klan juga telah kehilangan banyak. Akibatnya, kekuatan seluruh formasi telah banyak melemah. Ya, sebagai generasi hegemoni, keluarga Jin tidak akan pernah dikalahkan dengan mudah dengan kekuatan gabungan seluruh keluarga, tetapi dalam pertempuran Tianfu, tidak hanya orang-orang dari Tianfu yang akan mati. Setelah Xiaoyan berhasil menyerang, dia tidak berhenti sama sekali, dan terbang menuju sosok emas dengan satu gerakan. Penguasa kuno api surgawi di tangannya bahkan lebih mendominasi menghancurkan sosok di depannya satu demi satu, di atas. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan setiap kaki jatuh, bayangan emas di depannya akan menjadi redup. Klan yang mempertahankan seluruh formasi dalam keluarga Jin juga merasakan reaksi keras, dan banyak klan pingsan. Ketika Tian Feng menonton adegan ini di kejauhan, wajahnya sangat gembira dan dia buru-buru berkata kepada sekelompok orang di belakangnya, semua orang menembak, keluarga Jin, jangan biarkan siapapun pergi. Dengan Xiaoyan memimpin dan mengalahkan banyak orang kuat di keluarga Jin, maka mereka tidak akan memiliki tekanan sedikit pun dan akan langsung menyerang keluarga Jin. Tian Feng memimpin, menargetkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi di keluarga Jin. Immortal Supreme memasuki Immortal Sovereign seperti serigala memasuki kawanan domba, dan langsung membunuh banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Sovereign dalam keluarga Jin tanpa usaha apapun. Adegan ini segera membuat mata Jin Tianen menjadi merah darah, dan dia ingin memblokirnya. Namun, karena gangguannya, formasi besar yang memadatkan kekuatan seluruh keluarga juga mengalami stagnasi untuk sementara waktu, dan prajurit emas yang terus-menerus diserang dalam kekosongan akhirnya runtuh dan menghilang tepat di atas keluarga Jin. Saudaraku, pergi. Selama kamu masih hidup, kamu bisa membalaskan dendam kami. Aku akan menghentikannya. Ketika hantu emas menghilang, Jin Tiandang sangat jelas bahwa seluruh keluarga mungkin tidak dapat lepas dari nasib dimusnahkan hari ini. Yang bisa dia lakukan saat ini adalah melindungi kakak laki-lakinya, atau patriark telah pergi dari sini. Selama pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang abadi lolos, ada kemungkinan untuk kembali di masa depan. Di dunia ini, pembangkit tenaga listrik tingkat Immortal Supreme masih memiliki pengaruh yang kuat. Pada saat ini, mata Jin Tianen sudah dipenuhi darah, dan dia melihat klan yang dibantai sampai mengamuk. Meskipun Tianfu asli sangat tragis, setidaknya tidak ada orang di bawah tingkat negeri dongeng yang dibantai, tetapi kali ini berbeda. Mereka yang bahkan tidak tahu apa yang terjadi langsung ditelan oleh api perang. Kakak, ayo pergi. Jin Tiandang langsung mendorong Jin Tianen di depannya. Lagi pula, dalam hal ini, satu-satunya yang bisa melarikan diri adalah Jin Tianen, yang merupakan makhluk abadi tertinggi. Namun, ketika Jin Tianen tidak membuat keputusan, ruang di depannya berfluktuasi, dan sesosok muncul di depan keduanya, itu adalah Xiaoyan. Pergi, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Xiaoyan memandang dua orang di depannya dengan mata acuh tak acuh, tanpa simpati sedikit pun. Ini adalah hasil dari kesalahan mereka sendiri. Aku benar-benar menyesalinya, aku seharusnya tidak mundur sejak awal, aku seharusnya membunuh semua orang di Tianfu. Jin Tianen memandang Xiaoyan, dan sudah ada sentuhan penyesalan di benaknya. Pada awal pertempuran dengan Tianfu, meskipun orang-orang ini membayar banyak uang, mereka masih memiliki keuntungan. Itu hanya untuk mencegah korban keluarganya meluas, dan dia dengan enggan mundur, tetapi jika dia tahu hasil hari ini, mungkin bahkan jika dia telah menghabiskan seluruh keluarga, Tianfu akan benar-benar hancur. Xiaoyan menatap dua orang di depannya dan tidak berbicara. Tunjukkan saja kemarahan Anda dengan tindakan. Sebuah jari besar muncul di depan Xiaoyan dari jari Xiaoyan, dan terbang ke arah dua orang itu adalah jari Huang Quan. Kekuatan jari Huang Quan, yang telah ditingkatkan Xiaoyan, telah lama berubah, dan itu tepat untuk berurusan dengan dua orang ini. Telapak emas. Ketika Xiaoyan menembak, Jin Tiandang juga menembak, telapak tangan emas muncul di depan Huang Quanzi, menghalangi kecepatan serangan Huang Quanzi. Ayo, hanya jika kamu pergi, kamu bisa membalaskan dendam kami. Dan Jin Tianen, yang berada di samping, melihat pemandangan ini, dan pada saat ini, dia tidak bisa ragu lagi, dan berubah menjadi cahaya pelangi dan melarikan diri ke kejauhan. Xiaoyan bahkan bisa mengalahkan kartu truf terkuat mereka, prajurit emas, jadi tidak masalah untuk menghadapinya, oleh karena itu, saat ini, dia hanya bisa bertahan dengan melarikan diri dengan cepat. Xiaoyan melihat pemandangan ini dan ingin mengejarnya, tapi kata-kata Jin Tiandang terngiang di telinga Xiaoyan. Jika kamu ingin tahu tentang putrimu, maka tinggallah. Kalau tidak. Kata-kata yang sepertinya mengancam muncul di telinga Xiaoyan, dan tubuh Xiaoyan membeku karenanya. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar yang menghancurkan Tianfu, dan ia juga seorang pembangkit tenaga listrik di tingkat Supreme Immortal. Informasi yang dapat dipahami oleh Jin Tiandang tidak sebanding dengan informasi yang diketahui oleh sekte-sekte Suehe.
Dia secara alami tahu betul bahwa ada beberapa alasan yang lebih dalam untuk penghancuran Tianfu. Dan Xiao Yan berhenti setelah mendengar kata-kata Jin Tiandang, dan tidak mengejar Jin Tianen yang melarikan diri. Adegan ini tiba-tiba membuat Jin Tiandang lega dan berkata kepada Xiao Yan, "Bagus sekali, kalau begitu biarkan mereka semua segera keluar dari keluarga Jin kita." Jin Tiandang tampaknya telah memahami kelemahan Xiao Yan, dan ketakutan di wajahnya secara bertahap menghilang. Selama Xiao Yan memiliki seseorang yang dia sayangi, dia akan berada dalam belas kasihannya. Bahkan saat ini, bahkan dia tidak tahu di mana putri Xiao Yan berada, tetapi selama dia bisa mengendalikan Xiao Yan, itu sudah cukup. Meskipun Xiao Yan tidak menjanjikan Jin Tianen segera, matanya masih tertuju pada seluruh keluarga Jin. Keluarga Jin telah menjadi lautan darah, dan sejumlah besar klan telah jatuh ke dalam genangan darah, suara pertempuran, disertai dengan berbagai jeritan, mengejutkan. Meskipun jumlah orang yang dibawa oleh Tian Feng jauh lebih sedikit daripada keluarga Jin, kekuatan mereka sangat kuat. Dengan dukungan dari abadi yang begitu kuat seperti dia hampir tak terkalahkan. Pada saat ini, bahkan jika Xiao Yan ingin menghentikannya, sekelompok orang yang sudah membunuh mata merah pasti tidak akan berhenti dengan mudah. Xiao Yan menghela nafas, roh pertempurannya secara bertahap memadatkan pisau pendek dan menusuk langsung pada tubuh Jin Tiandang. Jin Tiandang terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, dan dia bergegas untuk menghentikannya. Namun, pisau Xiao Yan dengan mudah mematahkan pertahanannya dan menempelkannya di tubuhnya, dan darah merah cerah mengalir keluar dari tubuh Jin Tiandang. "Bajingan, tidak ingin melihat putrimu dalam hidupmu." Jin Tiandang dengan tergesa-gesa menjauhkan diri dari Xiao Yan, dan berkata kepada Xiao Yan dengan sedikit kebencian. Xiao Yan memandang Jin Tiandang yang pergi dengan tergesa-gesa dan berkata, "Aku paling membenci orang lain untuk mengancamku. Terutama jika aku menggunakan kerabatku untuk mengancamku." Xiao Yan berjalan selangkah demi selangkah, dan kemudian berkata kepada Jin Tiandang, "Tentu saja, sebelum kamu mati, ada satu hal yang bisa kukatakan padamu. Jika Xiao Xiao benar-benar ada di tanganmu, kamu tidak akan pernah mengatakannya sekarang. Karena Xiao Xiao tidak ada di tanganmu, tidak perlu menahanmu di tanganmu. Ketika kamu mati, seseorang akan memberitahu dia berita." Kata-kata Xiao Yan terngiang di telinga Jin Tiandang, dan wajah Jin Tiandang sangat berubah. Awalnya berpikir bahwa putri Xiao Yan dapat digunakan untuk memaksa Xiao Yan membuat konsesi, tetapi sekarang tampaknya kecuali Xiao Xiao benar-benar berada di tangannya sendiri, Xiao Yan benar-benar tidak akan berhenti. Namun, Jin Tiandang segera menunjukkan sedikit kedinginan dan berkata, "Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu." "Tidak, seharusnya kita semua yang meremehkanmu. Namun, kamu tidak akan pernah bisa puas. Bahkan jika keluarga Jin kami adalah pemusnahan, juga akan menyeret Anda untuk mengubur Anda." Petik 2. Wajah Jin Tiandang menjadi sangat ganas, dan tubuhnya membengkak dengan cepat pada saat ini. Dia ingin mengubur Xiao Yan dengan penghancuran diri. Setelah melihat kekuatan bertarung Xiao Yan, dia jelas tahu bahwa akan sulit untuk melawan Xiao Yan dengan kekuatannya sendiri, jadi dia hanya bisa binasa dengan Xiao Yan melalui penghancuran diri. Dan ketika Xiao Yan menyaksikan adegan ini, tidak ada ekspresi di wajahnya, dia hanya menempatkan satu lapisan semangat berjuang di sekitar tubuhnya. Dan ketika Xiao Yan membuat pertahanan, ada suara keras dalam kekosongan. Seluruh dunia bergetar, dan lubang hitam yang mengerikan muncul di langit, seolah-olah menelan semua yang ada di sekitarnya. Adegan ini tiba-tiba membuat banyak orang di keluarga Jin menunjukkan mata putus asa, ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi di keluarga mereka. Tetapi bahkan pria kuat seperti itu benar-benar meledakkan dirinya sendiri. Badai bertiup. Perlahan-lahan, badai di langit menjadi tenang, dan sesosok muncul dari udara, itu adalah Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan batuk beberapa kali, tetapi dia tidak terluka parah. Namun, adegan ini membuat orang-orang dari keluarga Jin hampir mati lemas, kapan mereka benar-benar menjadi orang yang menakutkan. Namun, sebelum mereka mendapat jawabannya, musuh sudah menerkam mereka dan mencabik-cabik mereka. Di medan perang, itu selalu menjadi pertempuran hidup dan mati, selama seseorang tidak baik, itu akan mati. Dan ketika Xiao Yan menyelesaikan semua ini, dia juga berhenti di sebuah istana, tetapi matanya tertuju pada tempat Jin Tianen melarikan diri. Butuh waktu tertentu untuk menyelesaikan Jin Tiandang, dan Xiao Yan mungkin mengalami kesulitan tertentu dalam mengejar Jin Tianen. Selain itu, menilai dari arah di mana Jin Tianen melarikan diri, mereka akan bertemu cepat atau lambat. Sekarang langkah ini telah tercapai, tidak ada terburu-buru untuk melakukannya untuk sementara waktu. Lagi pula, orang-orang ini tidak bisa membuat gelombang. Xiao Yan berdiri di atas aula besar, dan setelah membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Immortal keluarga Jin, dia tidak bergerak lagi. Dan beberapa orang yang dipimpin oleh Tian Feng melakukan pembunuhan berdarah dan, tentu saja, perebutan kekayaan.
Sebagai kekuatan dengan tingkat keabadian tertinggi, keluarga Jin memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang anggota keluarga Jin hampir dibantai, kekayaan ini secara alami akan dibagi. Ini sudah terjadi sejak zaman kuno, yang lemah memakan yang kuat, hukum langit dan bumi seperti ini. Dan Xiao Yan tidak memperhatikan semua ini. Jika bukan karena Yun Yun yang menggerakkan banyak orang di Tianfu sebelumnya, pemandangan di Tianfu mungkin tidak jauh lebih baik daripada di sini. Tidak lama kemudian, sesosok muncul di depan Xiao Yan, dan itu adalah Tian Feng. Tian Feng langsung menyerahkan cincin di tangannya kepada Xiao Yan dan berkata, ini adalah kekayaan dan sumber daya keluarga Jin. Kali ini, keluarga Jin dapat dihancurkan. Alasan utamanya adalah karena Xiao Yan membunuh banyak orang kuat keluarga Jin. Oleh karena itu, masuk akal untuk memberikan sumber daya keluarga Jin kepada Xiao Yan. Keluarga Jin dihancurkan, dan manfaat yang bisa mereka dapatkan jauh melebihi apa yang mereka dapatkan sekarang. Xiao Yan tidak menolak cincin penerimaan yang diserahkan Tian Feng. Tianfu dipukul dengan keras dan membutuhkan sumber daya untuk menebusnya. Oleh karena itu, sumber daya ini hanya menyelesaikan dilema yang dihadapi Tianfu. Xiao Yan melirik pertempuran yang secara bertahap berakhir saat ini, dan berkata kepada Tian Feng, setelah hari ini, hubungan antara kamu dan aku jelas. Namun, kamu harus berhati-hati, keluarga Jin kuat, dan pada dasarnya adalah mustahil untuk benar-benar menghancurkannya. Tian Feng mengangguk, sebagai kepala klan, dia secara alami memahami kebenaran ini. Lain kali tidak akan semulus saat ini. Ketika mereka mendapatkan berita, mereka pasti akan bergabung. Tian Feng tidak bisa membantu mengingatkan Xiao Yan. Kecepatan transmisi informasi di benua penciptaan pasti tidak akan lambat, terutama karena kemunculan Xiao Yan telah menyebabkan kehancuran kedua keluarga, dan jumlah korban dan cedera hampir mendekati 1 juta. Pasti cepat menyebar. Sebagai kekuatan tempur utama untuk menghancurkan Tianfu kali ini, seluruh klan pasti akan bergabung saat ini. Langkah selanjutnya untuk Xiao Yan mungkin adalah pertempuran yang menentukan, baik menelan mereka semua dalam satu napas, atau menghancurkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pengingat Tian Feng juga sangat masuk akal. Jari telunjuk Xiao Yan sedikit menggosok cincin di tangannya, dan kemudian berkata, aku mengerti, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Bukan hal yang baik untuk dekat denganku. Mata Xiao Yan menyapu orang-orang yang menonton di sini dengan sedikit ketidakberdayaan. Orang-orang ini telah memahami kehancuran Xiao Yan atas Sekte Suehe dengan kekuatan satu orang, jadi mereka berdua menghormati dan menginspirasi Xiao Yan. Jika bukan karena Xiao Yan, mungkin mereka tidak cukup untuk menginjak keluarga Jin yang menyendiri di bawah kaki mereka. Namun, metode kejam Xiao Yan juga membuat mereka ketakutan. Jika tebakan Anda benar, maka beberapa keluarga berikutnya mungkin tidak bisa lepas dari nasib seluruh keluarga. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Xiao Yan berhasil mengalahkan semua orang. Setelah gagal, Xiao Yan akan hancur. Setelah berhasil, Xiao Yan masih tidak akan bisa lepas dari kejahatan iblis. Ini adalah dunia. Oleh karena itu, klan Tian Feng masih memiliki banyak ketidakpuasan dengan kontak antara Patriark dan Xiao Yan. Adalah hal yang baik untuk bekerja sama dengan orang seperti itu, tetapi tidak mungkin orang ini tidak akan mengubah wajahnya di saat berikutnya. Tian Feng secara alami merasakan tatapan klan di sekitarnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Xiao Yan sangat marah pada mahkota, dan darah mengalir ke sungai. Meskipun dikatakan mendominasi, tekanan untuk menanggungnya pasti tidak kurang. Belum tentu merupakan hal yang baik bahwa keluarga Tian dan Xiao Yan terlibat terlalu banyak. Oleh karena itu, dia sedikit menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, setelah hari ini, aku masih tahu kebaikan saudara Xiao hari itu. Mulai sekarang, kita tidak akan saling berhutang. Tian Feng adalah kepala keluarga, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melakukan genosida terhadap Tu Zong. Secara khusus, keluarga Jin, keluarga besar dan makmur, meskipun markasnya hancur, jumlah murid yang keluar dan klan yang menikah bersama bahkan lebih banyak. Jika bukan karena tindakan Xiao Yan hari ini, dia benar-benar mustahil untuk membuat keputusan seperti itu. Xiao Yan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kali ini, tidak buruk untuk mengkonsumsi bantuan untuk membiarkan Tian Feng mengambil tindakan, dan hal berikutnya akan diselesaikan sendiri. Pembantaian berlanjut, sebagian besar keluarga Jin meninggal secara tragis dalam pertempuran ini, dan banyak orang terlibat. Operasi genosida ini berlangsung selama sehari penuh sebelum berangsur-angsur mereda. Di keluarga Jin saat ini, mayat-mayat itu menumpuk seperti gunung, dan ada bau darah yang kuat di mana-mana, yang membuat orang merasa sakit. Dan semua orang di keluarga Tian juga dievakuasi, dan hanya satu orang yang berdiri di atas tumpukan mayat. Orang ini secara alami adalah Xiao Yan. Namun, pemandangan di sekitarnya tidak membuat Xiao Yan begitu takut dan menyesal. Ini adalah akhir dari Tianfu saat itu, dia hanya gayung bersambut. Hutang darah, bagaimanapun, hanya hutang darah yang bisa dilunasi.
Xiaoyan mengangkat tangannya sedikit, dan nyala api yang cemerlang muncul di tangan Xiaoyan. Saat kekuatan jiwa melonjak keluar, Skyfire di tangan Xiaoyan juga berubah menjadi api dan terbang menuju sekitarnya, mendarat di kota ini. Ledakan, api yang membakar jatuh ke tanah dan segera terbakar, darah di tanah juga dengan cepat menguap, dan seluruh kota berada di lautan api. Akhir Tianfu terulang di kota ini. Xiaoyan berdiri di kehampaan, menatap dingin ke api yang menyala-nyala. Meskipun sudah ada banyak orang yang telah membayar untuk hidup mereka, itu tidak cukup, Anda harus membunuh semua orang sebelum Anda bisa melampiaskan amarah Anda. Xiaoyan menyaksikan api di sini, api menyala selama 4 atau 5 jam sebelum Xiaoyan membawanya kembali ke tubuhnya lagi. Selama 4 atau 5 jam ini, nyala api yang panas membakar segalanya. Kota yang dulu makmur telah menjadi bumi hangus. Setelah Xiaoyan melakukan semua ini, dia juga mengarahkan matanya ke kejauhan. Waktu yang lama seharusnya cukup bagi mereka untuk berkumpul bersama, yang dapat menghemat banyak waktu. Selama Dewa Perang tidak menghilang, Xiaoyan memiliki kepastian 100% bahwa dia akan menghancurkan semua orang. Karena dia berani memperlakukan Tianfu seperti ini, dia harus memiliki kesadaran pemusnahan semacam ini. Xiaoyan memikirkan ini, dan kemudian berjalan menuju keluarga berikutnya selangkah demi selangkah. Rumah Rai. Pada saat ini, sudah ada beberapa tetua dan patriark dari kekuatan klan di aula utama keluarga Lei. Secara khusus, berita yang baru saja mereka dapatkan membuat orang-orang berpangkat tinggi ini merasa sangat ketakutan. Xiaoyan benar-benar mencapai tingkat Immortal Supreme, yang bukan hal yang baik untuk mereka. Pada saat ini, orang di atas aula ini secara alami tidak lain adalah Zhao Yunming, yang merupakan orang utama yang bertanggung jawab atas insiden ini. Pada saat ini, Zhao Yunming tidak terlalu takut, dia sudah tahu bahwa Xiaoyan telah mencapai Immortal Supreme. Namun, jadi apa, tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, dia hanya satu orang, dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan dapat memunculkan lapisan gelombang yang mengejutkan. Xiaoyan memimpin dan membantai klan saya. Ratusan ribu orang di keluarga Jin saya terbunuh. Saya bukan satu-satunya yang menghancurkan Tianfu. Kali ini, semua orang harus bekerja sama untuk membunuh Xiaoyan. Tidak, itu benar-benar hancur, seluruh Tianfu. Jin Tianen memandangi banyak pembangkit tenaga listrik di depannya, dan pada awalnya dia tidak bisa menahan diri lagi, dan berkata langsung. Keluarga Jin dihancurkan, dan klan yang tak terhitung jumlahnya dibantai. Sebagai patriark, bagaimana dia bisa menanggungnya, jadi dia tidak ragu untuk mengusulkan gagasan untuk menghancurkan seluruh Tianfu. Patriark Jin berkata sangat banyak. Kita seharusnya tidak berkompromi sejak awal, dan meminta Tuan Muda untuk memilih orang-orang kuat dari persekutuan alkemis untuk membantu kita menghancurkan Tianfu. Ya, sulit untuk menghilangkan kebencian di hati kita kecuali Tianfu benar-benar dibantai. Saya harap putranya akan berhasil. Eksekusi Xiaoyan dan bunuh Tianfu. Pada saat ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Zhao Yunming, yang berada di atas tempat pertama. Insiden ini disebabkan oleh Zhao Yunming, jadi saat ini, Zhao Yunming memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Di hadapan proposal semua orang, Zhao Yunming juga menunjukkan sedikit senyum, jangan khawatir, semuanya, karena saya mengambil tindakan terhadap Tianfu. Saya punya cara untuk menghadapinya. Kali ini, Xiaoyan akan mati apapun yang terjadi. Di aula yang gelap. Di aula megah, ada sosok yang duduk di tempat pertama, terbungkus gaun biru panjang, memancarkan gaya yang berbeda. Tapi ada sentuhan kesedihan di wajah cantik ini. Lagi pula, tidak ada yang mengira hal seperti itu akan terjadi di seluruh benua dalam waktu singkat. Jutaan orang benar-benar menghilang di benua ini dalam satu hari. Ini bukan hal yang baik untuk paviliun gelap yang berkomitmen untuk menjaga perdamaian di daratan, terutama orang yang terlibat kali ini adalah Xiaoyan. Sue Suner merasakan sakit kepala yang hebat. 45 tahun telah berlalu. Dia awalnya berpikir bahwa Xiaoyan telah berhenti untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika Xiaoyan muncul lagi, dia akan membawa masalah besar untuk dirinya sendiri. Kekuatan Xiaoyan menakutkan, tetapi jika dia telah melakukan hal-hal sejauh ini, akan ada lebih banyak orang yang iri padanya. Seluruh benua juga akan menjadi berdarah karena tindakan Xiaoyan kali ini. Di era yang bergejolak ini, tindakan Xiaoyan tidak diragukan lagi bukan keputusan yang bijaksana. Namun, berapa banyak orang yang bisa mengubah apa yang dilakukan Xiaoyan? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah mencoba mengendalikan perkembangan situasi sehingga lebih banyak orang yang tidak bersalah dapat bertahan hidup. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sosok-sosok muncul di aula satu demi satu, dan berhenti tidak jauh dari Sue Suner. Dengan sedikit rasa hormat di matanya, selama bertahun-tahun, Sue Suner tidak diragukan lagi sepenuhnya menguasai paviliun gelap, dan telah mengelola paviliun gelap dengan sangat baik. Oleh karena itu, semua orang telah menyerah padanya, dan mereka tidak lagi takut hanya karena statusnya sebagai dewa pertempuran.
Dan orang-orang ini tentu saja bukan orang lain, Gu Xuantong dan Mark. Tentu saja, ada bayangan putih, itu adalah peri medis kecil. Karena insiden makam darah, peri medis kecil kembali ke paviliun gelap lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang hal seperti ini terjadi di samping Xiao Yan, Xiao Yixian secara alami akan segera berdiri. Hanya saja dia telah berada di paviliun gelap selama bertahun-tahun, dan dia sangat akrab dengan segala sesuatu tentang paviliun gelap, dia sangat jelas tentang perilaku paviliun gelap. Kali ini, paviliun gelap pasti akan berdiri di seberang Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghadapinya dan memastikan bahwa Xiao Yan aman dan sehat. Tidak ada satu atau dua orang di benua penciptaan yang peduli dengan kehidupan Xiao Yan, dan tindakan Xiao Yan kali ini bahkan memberikan alasan kepada orang-orang itu. Kali ini bahkan jika ada orang kuat dari tingkat manapun, tidak mengherankan. Dan ketika orang-orang ini memasuki aula, Sue Suner menarik napas lega, dan sakit kepala karena kedatangan mereka akhirnya teratasi. Kamu juga harus tahu masalahnya. Tujuan pendekatanku padamu jelas, Xiao Yan ingin membalas dendam, aku tidak keberatan. Tapi, jangan melibatkan orang yang tidak bersalah. Aku tidak peduli apa yang akan dilakukan Xiao Yan kepada mereka yang berpartisipasi dalam penghancuran Tianfu. Tetapi untuk orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Tianfu, saya tidak ingin korban dalam skala besar. Meskipun nada Sue Suner sangat jelas, artinya sangat jelas. Selain itu, ada satu hal lagi yang harus diperhatikan. Apapun harus membayar harga. Karena Xiao Yan berani melakukan hal seperti itu, dia harus punya penjelasan. Sue Suner ragu-ragu sebelum mengucapkan kalimat ini. Paviliun gelap selalu netral dan tidak akan pernah memihak. Karena Xiao Yan telah melakukan sesuatu yang melanggar garis bawah paviliun gelap, maka perjanjian sebelumnya antara paviliun gelap dan Xiao Yan tidak diperlukan. Xiao Yan harus memberikan penjelasan ke paviliun gelap, dan juga ke daratan. Lagi pula, di benua ini, tidak ada yang akan membiarkan orang seperti itu yang ingin melanggar aturan ada. Dan setelah mendengar kalimat ini, Gu Xuantong sudah mengerti sedikit, dan akhirnya mengangguk dan meninggalkan paviliun gelap. Tapi alis Xiao Yixian berkerut rapat, dari kata-kata Sue Suner, dia sudah merasakan sedikit kemarahan. Tidak ada keraguan bahwa tindakan Xiao Yan kali ini membuat orang ini sedikit tidak senang. Setelah Gu Xuantong meninggalkan aula, Sue Suner menghela nafas lega. Dengan mereka pergi, setidaknya tidak perlu khawatir tentang hal-hal di sisi ini. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepertinya ada batu besar yang menekan dadanya, itu sangat tidak nyaman, dan dia selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada saat yang sama, di antara klan kedokteran. Sudah berhari-hari, kamu harus berpikir jernih. Apakah akan bekerja sama dengan kami atau melawan kami? Hanya ada satu kesempatan, dan pilihan yang salah akan membuatmu semakin mahal. Ketika Yao Shen melihat dua dewa yang bertarung di depannya, wajahnya menjadi sangat jelek. Klan kuno benar-benar meluncurkan pertempuran ini melawan klan obat dengan segala cara, yang benar-benar luar biasa. Melawan Tuhan itu kuat, tetapi semakin kuat ketika ditekan oleh kekuatan aturan. Gu Qinghe, apakah klan kunomu benar-benar ingin melawan klan obat kita sampai mati? Bahkan jika klan obat kita dihancurkan, itu tidak akan pernah membuatmu merasa lebih baik. Dewa pertarungan klan Yao menatap pria kulit putih di sebelah kiri di depan, orang tua berjubah itu berkata dengan dingin. Oke, sangat sulit bagi karakter level kita untuk saling membunuh. Namun, juga mungkin untuk menahannya. Saya juga mengatakan sebelumnya bahwa kami berdua hanya memiliki satu tujuan datang ke keluarga Yao, sebagai selama Anda membantu kami. Itu telah menjadi kenyataan. Kemudian, kami secara alami tidak akan mempermalukan klan Yao. Dewa Do berjubah putih dari klan kuno berkata sambil tersenyum sambil melihat klan Yao, Dewa Do. Ada apa? Meskipun ada lapisan gelombang di hatinya, dosen dari klan Yao terus bertanya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji tujuan lawan. Kami hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk menangkap King Cheng kedua di peringkat Tian Huo, dan King Guo kedua di peringkat Tian Sui. Itu saja, Dewa Do berjubah putih kuno berkata sambil tersenyum. Dan ketika kata-kata ini jatuh, Yao Zhu dosen juga tercengang. Bagaimana ini mungkin? Ambisi orang dahulu terlalu besar. Nomor 2 di peringkat Skyfire, nomor 2 di peringkat Tian Sui, salah satu dari mereka adalah makhluk yang sangat kuat, dan orang dahulu benar-benar ingin mengumpulkan mereka semua bersama-sama. Kamu membantu kami adalah teman, jika kamu tidak membantu, maka klan obat tidak perlu ada. Pada saat ini, Dewa Pertempuran berjubah hitam dari klan kuno juga mengatakan ini dengan acuh tak acuh, kata-kata penuh ancaman. Kamu mengancamku, kamu tidak cukup. Dewa Pertempuran Yao Zhu juga menunjukkan jejak niat membunuh. Sebagai pembangkit tenaga listrik Dewa Pertempuran, itu adalah pertama kalinya dia diancam, bahkan jika lawannya memiliki dua Dewa Pertempuran. Jika itu tidak cukup, tambahkan aku. Pada saat ini, sesosok jatuh di depan dua dewa yang bertarung dari ras kuno.
Sesosok keluar dari kehampaan dan mendarat di depan dua dewa yang bertarung dari klan kuno, memandangi para dewa yang bertarung dari klan Yao dan berkata dengan ringan. Secara alami, orang ini tidak lain adalah Si Muyu dari keluarga Yao. Pada saat ini, Si Muyu berdiri di depan dua dewa pertempuran kuno, meskipun kedua dewa pertempuran memiliki jejak keengganan di mata mereka, mereka masih menunjukkan sedikit ketakutan pada akhirnya. Dan ketika dewa pertempuran klan Yao menatap Si Muyu, ada sedikit ironi di sudut mulutnya dan berkata, dengan anak berambut kuning sepertimu, aku bisa menamparmu sampai mati dengan satu tamparan. Petik 2. Ketika Si Muyu mendengar kalimat ini, dia tersenyum dan berkata, siapapun akan mengatakan hal-hal besar. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan ini, maka saya tidak dapat berdiri di sini. Ketika Si Muyu membalik tangannya, dua garis api muncul langsung di tangannya. Ini adalah api ledakan spiritual peringkat 17 di peringkat Skyfire, dan ini adalah api hantu platinum ke-18 di peringkat Skyfire. Di tangan Si Muyu, dua Skyfire secara bertahap muncul. Dan wajah dewa pertempuran keluarga Yao ini juga menjadi sangat jelek. Dengan kemampuannya, dia secara alami tahu bahwa ini adalah api surgawi milik suku Yao. Tapi sekarang telah muncul di tangan Si Muyu, apa artinya, dia sangat jelas. Tentu saja, ini belum semuanya, ada api di langit ini. Si Muyu menjilat bibirnya yang kering dan berkata. Dan ketika kata-kata Si Muyu jatuh, nyala api gelap membakar langsung dari tubuh Si Muyu. Ketika nyala api hitam pekat ini muncul, suhu di sekitarnya tiba-tiba naik tajam, dan bahkan mereka merasakan ancaman yang kuat bahkan saat melawan dewa. Api ini disebut api suci penciptaan. Jika Anda harus memiliki peringkat di peringkat api surgawi Anda, maka nyala api ini akan menjadi peringkat pertama. Si Muyu mengedipkan matanya dan melanjutkan, tentu saja, nyala api ini juga di pelopor benua penciptaan juga merupakan api alami dewa pencipta. Selain kekuatannya yang kuat, api ilahi ini juga memiliki kemampuan untuk melahap api surgawi lainnya dan bahkan air surgawi. Petik 2. Setelah kata-kata Si Muyu jatuh, api ilahi penciptaan di tubuhnya langsung bergegas menuju dua api surgawi di depannya. Dan api peledakan spiritual Si Muyu Shou dan api hantu platinum ditelan tanpa perlawanan sedikit pun. Dan dengan melahap Skyfire, kekuatan Si Muyu juga meningkat 1 poin, dan temperamen seluruh tubuhnya juga telah disublimasikan. Dan tujuanku hanya satu, dan itu adalah untuk melahap semua api surgawi dan air surgawi, kata Si Muyu ringan, menatap dewa pertempuran keluarga Yao. Dengan kata-kata Si Muyu jatuh, dewa pertempuran keluarga Yao tampaknya memahami sesuatu, dan berkata dengan sedikit ketakutan, hancurkan semua api surgawi dan air surgawi, tujuan Anda adalah menjadi generasi berikutnya dari ciptaan. Tuhan. Si Muyu tidak mengelak sedikit pun dan berkata dengan dingin, ini bukan dewa penciptaan generasi berikutnya, tetapi saya pada awalnya adalah dewa penciptaan. Semua yang saya lakukan sekarang hanyalah untuk mendapatkan kembali apa yang semula menjadi milik saya. Api surgawi benua dunia masih air surgawi, atau hal-hal lain yang diciptakan oleh dewa penciptaan. Sekarang, saya hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milik saya. Anda telah bermain begitu lama, dan itu tidak buruk bahwa saya belum mengejarnya. Tapi, bermain dan bermain, kapan barang-barang saya menjadi milik Anda? Si Muyu tidak menjelaskan banyak hal, tetapi setidaknya dari kata-kata Si Muyu, dewa pertempuran keluarga obat, dia menyadari hubungan hebat antara Si Muyu dan dewa pencipta. Jadi, apakah kamu sudah menyerah? Dewa Do klan Yao memandang dua dewa Do dari klan kuno dengan tatapan bertanya. Alasan mengapa dua dewa pertempuran dari klan kuno begitu takut pada Si Muyu adalah karena identitas Si Muyu, dewa penciptaan, sosok yang menakutkan di atas semua dewa. Meskipun para dewa yang bertarung memiliki kemampuan untuk menciptakan ruang, pada dasarnya tidak mungkin untuk membuat sebuah benua. Namun, dewa pencipta bisa untuk membuat seluruh benua dengan kekuatan satu orang, dan menghubungkan benua ini dengan banyak benua, tentu saja, harga yang harus dibayar sangat berat. Di depan orang seperti itu, tidak ada yang akan memilih untuk menyerah. Meskipun saya belum sepenuhnya pulih ke puncak, saya sekarang telah menjalin kontak dengan seluruh pesawat. Sekarang Anda tidak bisa menjadi lawan saya sama sekali, menyerah adalah satu-satunya pilihan Anda. Jika tidak, hanya ada kehancuran. Si Muyu Wang The Yao Family Fighting God tidak menunjukkan kesopanan sedikit pun dan melambaikan tangannya sedikit. Tiba-tiba, Yao Lingyun, yang berada di belakang dewa pertempuran klan Yao, merasa tubuhnya kehilangan kendali dan muncul tepat di samping Si Muyu. Sudah waktunya untuk mengembalikan api jiwa suci terang ini, yang menempati peringkat keempat di peringkat Skyfire, kepada saya. Setelah kata-kata ini jatuh, kekuatan dari Si Muyu mengalir langsung ke tubuh Yao Lingyun, dan obatnya segera Lingyun merasakan jiwa suci yang cerah itu, api di tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya, dan bergegas langsung menuju Si Muyu. Ketika Yao Lingyun akan melawan, kata-kata Si Muyu juga muncul, karena kamu adalah pewaris dewa pertempuran keluarga Yao, jujur saja, itu tidak akan membunuhmu.
Namun, jika kamu melawan, aku juga akan melakukannya. Tidak ada jaminan bahwa tanganmu akan bergetar sedikit dan itu akan membunuhmu. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, nyala api jiwa suci yang cerah di tubuh Yao Lingyun langsung ditarik keluar oleh Si Muyu, dan nyala api hitam pekat menyapunya, membungkus api jiwa suci yang cerah, menelannya dua-dua bersih. Dan nyala api jiwa suci yang cerah di tubuh Yao Lingyun ditarik, dan seluruh orang itu jatuh ke tanah. Dadanya naik turun, dan keringat sudah membasahi seluruh tubuh. Namun, satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa kehidupan akhirnya terpelihara. Pada saat ini, dewa pertempuran dari keluarga Yao juga menjadi sangat jelek. Tidak diketahui berapa tahun sejak api jiwa suci yang ringan jatuh pada keluarga Yao. Untuk waktu yang lama, keluarga Yao sangat percaya bahwa api jiwa suci cahaya adalah milik mereka, tetapi pada saat ini, mereka menyadari betapa keterlaluan itu. Serahkan, atau binasa, Si Muyu berkata dengan dingin, menatap dewa pertempuran keluarga Yao. Di bawah penindasan Si Muyu, dewa pertempuran klan Yao akhirnya memilih untuk menyerah. Ya, ini sama sekali bukan pertarungan level. Meskipun Si Muyu tidak menjadi dewa pertarungan saat ini, setelah menyaksikan metodenya, tidak ada yang meragukan bahwa dia bisa menjadi dewa pencipta untuk generasi berikutnya. Pada saat ini, jauh lebih mudah untuk tunduk pada obat setelah dipukuli dari jauh. Dan dengan penyerahan dewa pertempuran keluarga Yao, Si Muyu menunjukkan sedikit kepuasan, melihat kehampaan dan berkata, setelah menonton begitu lama, itu sudah cukup. Anda harus menyerahkannya sendiri, atau biarkan aku ayo pergi. Setelah menjalin hubungan dengan seluruh film Jie Kong, Si Muyu sangat sensitif terhadap semua orang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.